Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara intelektual mendiskusikan ulama Indonesia Nusantara. Orang tidak melewatkan karya Azumardi Azra mengikut jaringan ulama di Kepulauan Nusantara dengan Timur Tengah yang telah banyak menjadikan rujukan, termasuk ulama dan kekuasaan ini. Baharudin sendiri menyebut karyanya ini dalam beberapa hal adalah mengembangkan studi Azra tentang jaringan antara ulama Nusantara abad ke-17 dan ke-18. Pada kesempatan lain, Baharudin membedakan pendekatan sejarah intelektual dengan sejarah pemikiran konvensional. Menurutnya, kajian Azra dalam jaringan ulama lebih sebagai sebuah sejarah pemikiran konvensional, karena cenderung melihat pemikiran keislaman lebih sebagai usaha pemikiran individual yang berbasis di Timur Tengah, ketimbang sebagai wacana intelektual dan politik keislaman di Nusantara. Abdul Ar-Rauf Al-Sinkili dilahirkan di Singkel, sebelah utara Fansur di pantai barat Aceh. Ia diangkat menjadi mufti Kesultanan Aceh pada masa Sultan Nazakiyah Al-Din. Ia menuntut ilmu di berbagai tempat Timur Tengah sepanjang jalur haji dari Yaman ke Mekah, kemudian melintasi gurun pasir di Arabai. Abdul Rauf mempelajari ilmu lahir dan ilmu batin. Ilmu lahir adalah tata bahasa membaca Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, sedangkan ilmu batin adalah ilmu kalam tasawuf. Peran Al-Sinkili di Kesultanan Aceh. Sekembalinya Abdul Rauf dari Arab pada 1661 Masehi, ia sampai di Aceh bertepatan dengan masa kekuasaan Sultanah Safiyat Al-Din, pengganti suaminya, Sultan Iskandar Thani. Kepulangan Abdul Rauf ke Aceh mengundang rasa penasaran dari lingkungan istana. Disinilah peran Al-Sinkili membela sultanah dapat dilihat. Setelah membaca dan memahami pertentangan ide dan kondisi politik Aceh seperti itu, akhirnya Abdul Rauf dapat mengendalikan dan meredam pergolakan yang terjadi dengan jalan mengkompromikan kedua belah pihak. Pemikiran Al-Sinkili. Studi karya Al-Sinkili. Pemikiran Al-Sinkili terutama dalam bidang tasawuf menjadi menarik untuk diangkat dan dikaji. Yang pertama, Al-Sinkili hidup dalam suasana iklim pemikiran tasawuf pasca persinggungan paham antara pengikut Hamzah Pansuri dan Syams al-Din. Yang kedua, Al-Sinkili lama tinggal di Arab dan bersentuhan dengan perkembangan intelektual Islam secara luas, terutama di Haramain, banyak memberi pengalaman padanya dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Ketiga, seperti kebanyakan murid-murid Nusantara lainnya yang belajar di Arab, umumnya mereka banyak mencari jubah. Nuruddin Al-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Raniri. Berasal dari keluarga Arab. Ibunya seorang Melayu, ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadromi. Al-Raniri memiliki banyak keahlian sebagai seorang sufi, teolog, faqih, ahli hadis, ahli perbandingan agama, sastrawan, dan politisi. Ia juga seorang khalifah tarekat Rifaiyah dan menyebarkannya ke wilayah Melayu. Al-Raniri berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf filsafinya Hamzah Al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam, terutama yang baru memeluknya. Maka oleh mereka yang tidak mengerti hakikat ucapan-ucapan tersebut dapat membahayakan akidah dan menimbulkan fitnah pada masyarakat Islam.